sekarang kita akan membuat agar enemy bisa menyerang player. Pertama-tama kita akan masuk ke script enemy terlebih dahulu. Lalu kita akan membuat variabel tag. Untuk pertama-tama dia tidak akan menyerang, kita akan masukkan nilainya sebagai false. Nah, setelah itu kita masuk ke node enemy-nya, kita tambahkan area 2D agar bisa mendeteksi player. Lalu collision shape 2D. Nah, kita akan masukkan shape-nya rectangle. Kita buat sedikit agak lebih besar dari collision shape nih, misalkan seperti ini. Save, kembali ke scriptnya. Oh bukan, kita akan menambahkan animation terlebih dahulu, itu yang namanya tag. Pertama-tama kita akan add track, property track, sprite 2D seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Tekstur kita cari di asetnya, attack, kita kecilkan terlebih dahulu waktu durasi dari ya. Selesai, coba kita play terlebih dahulu. Oke, sudah berjalan dengan baik ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam script. Kita hubungkan terlebih dahulu area 2D ini, area enter, dan area exit. Lalu, di dalam fungsi area enter ini, kita tambahkan attack sama dengan true, artinya dia akan menyerang. Lalu kita buat script if area dot get parent is player, maka jalankan mission dot play attack. Lalu di bawahnya kita kasih statement lagi. Dan attack nya true, maka kita jalankan ini dulu ya,
damage. Oke, untuk sementara ini terlebih dahulu untuk ketika di function area exit ini kita masukkan attack-nya itu jadi false ya, agar dia tidak melakukan looping attack terus menerus. Nah, untuk dynamics segini dulu aja. Sekarang kita masuk ke script layer. Di dalam script layer ini kita tambahkan variabel, 3 variabel. Variabel yang pertama adalah max HP, misalkan kita akan buat 3 aja, lalu kita masukkan var HP, yaitu current HP sekarang adalah 0, lalu var take damage sama dengan false ya. Pertama-tama kita tidak akan menerima serangan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membuat fungsi yang baru ya. Dan apa fungsinya itu adalah damage. Kita masukkan parameternya berupa variabel dulu, damage amount int. Nanti di ini kita masukkan parameter damage amount yang berupa int. Ini tuh berfungsi untuk seberapa besar serangan musuh terhadap playernya. Kita bisa menyetingnya di sini. Nah, setelah itu kita akan masukkan fungsi iframe. Bisa dilihat kalau sekarang error karena kita belum membuat fungsinya. Nah, kita masuk dulu ke statement yang selanjutnya. Kita memasukkan statement jika take damage-nya sama dengan true, HP dikurang sama dengan kita kurangi oleh damage amount yang ada di atas. Lalu kita masukkan di bawahnya if HP itu lebih kecil atau sama dengan 0, maka kita akan jalankan fungsi die, yang artinya player bisa mati. Di sini kita akan masukkan print terlebih dahulu. Damage. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan masukkan fungsi iframe. Nah, di fungsi iframe ini kita akan menyeting waktu
batas waktu terkena damage-nya player. Nah, di sini kita akan masukkan attack damage sama dengan true. Lalu kita bikin timer semakin 1 detik saja, lalu timeout. Ketika sudah timeout, attack damage-nya akan jadi false. Nah, sudah seperti ini. Di dalam script enemy-nya, kita kembali ke script enemy. Lalu kita masuk ke statement yang kita tadi lewatkan sebentar. Kita masukkan area dot get parent damaged. Kita panggil fungsi yang kita barusan masukkan dalam player. Lalu kita masukkan parameter yang satu untuk mengisi parameter yang tadi sudah kita buat. Kita akan menyesuaikan untuk damage-nya itu satu saja. Nah, sudah. Sekarang coba dulu. Nah, dia sudah terkena damage. Nah, bisa kita lihat kalau di sini ada error ya. Damage-nya itu tidak kembali ke 2. Nah, sekarang kita akan perbaiki hal tersebut. Kita akan masuk ke global, lalu masuk ke fungsi respawn. Kita masukkan player.hp sama dengan player.max HP. Kita coba lagi. Nah, bisa dilihat kalau fungsinya sudah berjalan dengan benar, namun animasi dari enemy-nya akan menjadi aneh seperti ini ya. Nah, untuk memperbaiki itu, kita akan melakukan beberapa setting pada animasi tersebut. Nah, kita akan masuk ke area exit. Nah, jadi if attack jadi is not attack, yang artinya attacknya itu adalah false, dan lagi tidak berpaling ke kiri, ke kanan ke saya, maka speednya sama dengan minus 60 knot. Dan di dalam fungsi do the area entered ini,
kita masukkan untuk supaya speednya itu sama dengan 0, agar ketika enemy menyerang kita akan berhenti terlebih dahulu, lalu kita akan bergerak. Nah, setelah itu kita akan masukkan namanya animation play run, dan kita masukkan lagi ya, if jika tidak menyerang dan sedang menghadap ke kanan, maka speednya kita akan masukkan di positif, lalu animationnya kita tambahkan run seperti ini. Sekarang kita bisa coba terlebih dahulu. Kita masuk, teman-teman. Nah, dia berhenti. Nah, sudah berjalan dengan baik ya. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan membuat agar player bisa membunuh atau melangkahi enemy yang sedang berjalan.